sebagai owner kandang terkira, dan ini sebagai simbolis saja ya. Ini untuk Mas Hafid agar lebih semangat untuk peternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kandang Entok. Dulur-dulur peternak entok seluruh Indonesia. Kali ini Bang Inut sedang mengunjungi salah satu peternak di Kabupaten Tegal. Langsung saja kita kenalan dengan ownernya yang masih muda dan giat dalam beternak. Siapa dia? Biar tidak penasaran dan simak terus channel Kandang Entok. Pastinya untuk pemula banyak tip-tip dan trik-trik cara peternak entok yang lebih baik lagi dan sangat mendukung untuk para pemula agar selalu diberikan kemudahan dalam beternak. Langsung saja kita check out ke kandang. Let's go. Kita langsung masuk ke kandang aja ya teman-teman. Mungkin ownernya sudah di kandang. Ini untuk lokasi itu di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi. Untuk lebih lanjut nanti kita tanya-tanya langsung ke ownernya. Nah, ini kandangnya teman-teman. Langsung kita disuguhi dengan peternakan kambing. Dan ini ada beberapa drum mungkin untuk penyimpanan pakan untuk ternak kambingnya. Kita langsung cari ownernya guys. Nah, kebetulan itu ownernya sedang santai ya guys. Langsung saja kita tanya-tanya tentang dunia peternakan entok. Selamat pagi, dengan Mas siapa? Bisa memperkenalkan diri biar para subscriber Kandang Entok lebih kenal lagi dengan Mas yang satu ini, yang masih muda, ganteng tentunya, dan penggiat peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa Kandang Entok. Nama saya Abdul Hafid, alamat Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya beternak domba dan entok sudah sejak 2013, sejak saya masih SMK. Untuk awal mula beternak entok itu karena seperti yang mungkin teman-teman Tegal ketahui, nama Facebook saya dulunya adalah Surya Breeder Duck. Nama Surya Breeder Duck dulunya kala itu karena pesanan karkas dari tetangga-tetangga saya yang cukup ramai kala itu. Jadi saya memberanikan diri untuk ibaratnya membeli hasil-hasil dari teman-teman yang ada di peternak-peternak lain. Selain itu, memang darah ternak dari Simba saya itu sudah sejak dari Simba, bapak juga beternak. Terus dilanjutkan lagi oleh saya. Jadi ini sebenarnya usaha estafet keluarga. Awal mula beternak entok saat SMK, bisa dikatakan saat itu ketika teman-teman saya belum bisa menghasilkan uang sendiri, saya sudah bisa mengecat motor Astrea Grand saya itu kisaran harga 500-600 untuk mengecat bodi Astrea Grand full, dan juga untuk usaha pulsa sama usaha ternak kelinci juga. Sampai akhirnya kenapa kembali lagi ke entok sama domba, khususnya kalau misalnya di kambing dan kelinci, menurut saya bagi orang yang sibuk seperti saya, karena saya sambil bekerja menjadi volunteer online di salah satu yayasan, dan juga kalau sore membantu ngajar ngaji bapak juga. Untuk kami kalangan yang sibuk, kalau kelinci dan juga kambing Jawa itu cukup waktunya terlalu terbuang karena butuh rawatan yang banyak. Sedangkan entok dan domba sendiri menurut saya hewan yang cukup bandel di kondisi apapun.
pembuatan entok sendiri sebenarnya cukup mudah. Kenapa kita memilih pakan yang mudah-mudah saja? Karena selain bisa untuk menekan kos, salah satunya bisa untuk meningkatkan ekonomi sekitar. Semisal ada orang selamatan atau lagi musim kondangan, kan banyak sekali nasi yang akhirnya yang tadinya mau dibuang, biasanya itu kan orang-orang tua yang telaten udah mbah-mbah sepuh dijemur. Nah itu nanti kan jadinya nasi aking atau bahasa Tegalnya loyang. Nantinya barang yang tadinya terbuang sia-sia dibeli oleh peternak entok untuk kasih makan entok. Seandainya kita memakai pakan-pakan yang dari pabrikan yang terlalu mahal, takutnya nanti orang-orang awam yang mau terjun di dunia entok berpikir dua kali. Sedangkan dari zaman dulu entok pakan nasi aking dan bekatul pun bisa untuk ibaratnya sanguan atau apa. Selain itu, pakan alternatif yang saya gunakan yaitu Indigo Vera. Ini bibit dari Blitar. Karena saya habis lulus itu nggak langsung kerja yang kayak teman-teman saya di perusahaan-perusahaan, tapi belusukan ke kandang-kandang. Nah itu saya akhirnya bisa dapat ini bibit dari mantan bos saya dulu di Blitar. Kalau untuk kendala ternak entok paling itu karena pergantian musim cuaca. Mensiasatinya daripada kita mengobati akan lebih susah, lebih baik mencegah. Biasanya kita perawatan dengan rempah-rempah yang ada di dapur. Rempah-rempah yang ada di dapur seperti halnya jahe, bawang putih, gula merah, itu nanti kita racik, garam, kita racik minuman, kita kasih saat malam, makan malam sambil diminumkan. Pemasaran di kandang tak terkira itu melalui offline dan juga online. Terutama saya gencar di online-nya, karena meskipun tetangga kadang kan banyak juga yang merantau. Jadi di online saya minimal sehari sekali lah, atau seminggu 3 kali saya promo melalui online, khususnya Facebook. Dan juga ada spanduk di depan rumah. Itu harga karkas yang saya jual dari mulai 50.000 hidup bersih, paling kalau bukan lebaran tambahan 10 atau 15 lah bersih. Kalau semisal lebaran itu dari mulai jasanya saja bisa sampai 25-30 rupiah, itu jasa membersihkannya. Harga di hari-hari biasa 50-150 bajak. Biasanya konsumen-konsumen saya yang memang penyuka daging entok lebih suka membeli bajak, karena bagi mereka rasanya lebih akas, lebih kekal, daripada daging sapi, lebih enakan daging entok. Kenapa saya memilih pakan yang biasa aja, tidak memakai pur yang aneh-aneh? Dikarenakan di kualitas rasanya juga mempengaruhi. Pernah saya mencoba membesarkan meri hanya menggunakan pur, dan juga untuk mengejar bobot saya menggunakan, dilanjut lagi setelah pur untuk meri, dilanjut untuk pur babi. Ternyata rasanya kayak ayam broiler. Ternyata entok pun jika diberi makan sama halnya dengan ayam broiler, rasanya sama dengan broiler. Akhirnya saya kembali ke pakan tradisional. Mengapa saya menggunakan pakan yang seadanya? Itu tujuannya untuk mengulur waktu
agar menambah cita rasa dari daging entok itu sendiri. Kualitasnya nanti bisa lebih gurih dan juga kakal, enak gitulah. Untuk surplus di kandang ini sendiri, mengapa barang untuk karkas itu selalu ready, baik untuk acara malam mingguan, hajatan maupun kumpul-kumpul keluarga biasa, itu saya biasanya membeli dari peternak sekitar. Keresahan peternak sekitar khususnya bagi yang fattening, mengapa mereka lebih lebih sering menjual meri, dikarenakan PR dari para peternak khususnya Kabupaten Tegal itu bingung di pemasaran. Saya mencoba menjembatani mereka. Biasanya saya sistemnya borongan, jadi saya dapat harga miringnya karena borongan. Nanti laba, untuk menambah laba sedikit-sedikit, paling karena saya menjual bersih nanti saya dapat upah lagi. Asal muasal nama dari brand saya tak terkira. Harapan saya nantinya bukan cuma saya yang pemuda yang akhirnya hijrah ke desa dari yang tadinya kerja di kota. Harapannya nanti akan terbentuk pemuda-pemuda yang lain, disatukan menjadi kelompok tani dan ternak, agar ke depan sawah-sawah di desa tumbuhnya tidak rumah-rumah, tetapi pemuda-pemudanya mau merawat desanya sendiri. Motivasi untuk teman-teman peternak entok, meskipun penghasilan kita dari uang yang katakanlah receh 10.000, 20.000, cuma kalau ditabung insya Allah akan menghasilkan berkah juga, karena kita jujur kepada para pelanggan. Semisal ada yang mau beli, saya biasanya langsung ngomong, ini barang saya beli 50, di saya sudah 1 bulan. Untuk uang ganti pakan semisal 5.000 atau 10.000 biasanya. Untuk pelanggan saya sendiri percaya dan berani dengan harga segitu, karena sudah membandingkan mungkin di daerah-daerah lain. Tetap semangat, tidak ada senior yang tidak diawali pemula, tidak ada hal besar yang tidak diawali dengan hal yang kecil. Mulailah melangkah, jangan ragu dan tetap semangat. Maju peternakan Indonesia.